Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Agama menurut panjenengan apa? Itu agama. Terlepas dari apapun menurut panjenengan, saya ingin bersudut pandang tentang diri saya. Agama yang saya ketahui adalah tuntunan. Saya jadi teringat kepada 3 hal. Yang pertama, orang yang layak dan pantas untuk dituntun itu ada 3 jenis dari manusia. Tiga kelompok manusia yang menurut saya layak dan pantas untuk dituntun. Yang pertama, yang pantas untuk dituntun. 1. Anak kecil, anak balita yang masih balita, yang baru akan berjalan, belajar berjalan. Berarti TK pun belum. Karena ketika masuk TK biasanya sudah tidak lagi minta dituntun. Ini yang saya bicarakan tentang anak balita yang mau beranjak untuk berjalan. Dialah yang layak dituntun. Dia kalau tidak minta dituntun, dia akan minta digendong. Karena posisinya memang di situ layak. Dan yang kedua, lawannya dari balita itu lansia. Apa lansia itu? Manusia yang sudah mendekati pikun, bahkan mohon maaf sudah pikun. Ini kebalikannya dari yang tadi. Yang tadi dituntun atau digendong karena memang masih balita. Dan yang ini minta dituntun dan digendong karena sudah melampaui balita. Sudah ujur. Nah, yang ketiga, yang layak dituntun adalah, mohon maaf, saudara kita yang buta. Dia masih gagah, dia kuat berjalan. Kenapa minta dituntun?
karena dia tidak melihat. Dia tidak mampu untuk melihat. Lalu apa kaitannya dengan agama? Tentu terkait. Bukankah agama itu tuntunan? Menuntun siapapun yang mencari pegangan untuk dapat merambat lewat tuntunan agama. Nah, sekarang kita kaitkan. Kita itu balita yang minta dituntun, atau kita itu lansia yang minta dituntun dan digendong, atau kita itu orang buta yang minta dituntun. Kalau menurut saya, ini sangat realistis. Dan yang bisa menilai diri kita, itu ya diri kita sendiri. Jangan minta dinilai oleh orang lain. Karena ketika kita bercermin, menghadap ke cermin, yang ada itu ya bayangan kita, bukan bayangan orang lain. Jadi bercermin itu bukan untuk orang lain. Bukan pula kita memaksakan membawakan cermin agar orang lain bercermin. Alangkah terhormatnya kita ketika kita sadar ingin bercermin. Kan harusnya kita yang mencari cermin untuk bercermin. Alangkah tidak eloknya ketika seseorang membawakan cermin untuk saudaranya yang lain. Bercermin lo, biar lo tahu. Kan gak etis sepertinya. Sekarang kita bisa menilai diri kita. Mulailah kita bercermin kepada anak balita. Itu ayat, saudaraku, yang belum bisa kita baca. Jangan-jangan saya beragama ini seperti anak kecil itu yang selalu minta dituntun dan digendong. Anak kecil itu apa? Bisanya hanya minta.
bisanya hanya minta dengan cara dia, kalau tidak diberi menangis, marah, atau purik dalam bahasa lain. Apakah kita beragama masih seperti itu? Kita hanya bisa meminta. Padahal kita masih minta dituntun. Belum bisa berjalan sendiri. Belum bisa mandiri. Atau kita sudah terlalu pintar. Atau kita sudah terlalu sombong dengan pengakuan pintar kita, bisa kita, hingga masih minta dituntun juga. Masih minta digendong juga. Padahal kita sudah tua, hampir jompo. Bahkan mohon maaf, kita sudah masuk di dalam kategori jompo. Masih bisa dituntun dan masih minta digendong. Di mana mandirinya? Ataukah kita beragama itu seperti saudara kita yang buta? Mohon maaf, bagi saya tidak sedang mengolok-olok, tapi itu adalah ayat yang harus bisa saya baca untuk saya jadikan cermin. Saudara kita yang buta itu cermin bagi saya. Apakah di dalam saya beragama itu masih seperti dia, yang tidak tahu jalan kemana kita pergi, tidak tahu jalan yang pasti, dari mana kita? Karena kita tidak dapat melihat apapun, bukankah akan kesulitan ketika kita akan kembali kepada tempat kita semula, asal muasal kita? Ini sudut pandang saya. Ini renungan saya. Siapa tahu akan menjadi renungan kita semua. Kalau saja ada kebenaran di dalamnya. Aku ini beragama, apakah masih seperti anak balita yang selalu minta dituntun, yang masih minta dituntun dan digendong oleh agama? Apakah saya memang sudah jompo, sudah pikun, sehingga tidak tahu apapun? Atau memang saya buta
yang tidak melihat ayat-ayat yang nyata. Kita sendiri yang bisa menilai dan memutuskannya. Jangan orang lain. Mari kita menilai diri kita masing-masing sebelum kita menentukan atau kita menilai orang lain. Karena kita akan menjadi bijak, lebih bijak, atau akan bijak ketika kita dapat melihat sesuatu apapun itu menjadi ayat yang bisa kita baca untuk kita jadikan cermin di dalam diri kita. Hanya kita masing-masing yang tahu posisi kita sekarang. Di manakah kita sekarang? Di posisi manakah kita sekarang? Ketika kita mendahulukan menilai diri kita sebelum menilai keluar diri kita, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana itulah tandanya orang yang sadar, yang mulai sadar atau akan sadar akan dirinya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua, khususnya untuk pribadi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.